Halo, kembali lagi dalam podcast kita bersama saya Aditya Darmonta Karyanto dan teman-teman saya. Saya Raditya Erlangga. Saya Yohan Mikael. Saya Eka Kamila Dewi. Kali ini kita akan membahas sebuah problematika yang sedang marak terjadi di era digital saat ini. Namun sebelum itu, perlu saya paparkan terlebih dahulu bahwa era digital yang dimaksud adalah era informasi yang didorong perkembangan teknologi komunikasi berbasis digital. Artinya, penggunaan teknologi digital mendominasi dalam kehidupan sehari-hari. Perkembangan teknologi digital di era milenial memunculkan banyak fenomena sosial yang dialami oleh orang zaman sekarang, terutama para anak-anak dan generasi muda lainnya. Era milenial adalah eranya online, sehingga perubahan sosial yang terjadi seringkali terkait erat dengan perkembangan teknologi digital, internet, dan sosial media. Kali ini kita membahas sebuah problem yang tidak asing bagi kita atau sebuah masalah yang tidak asing bagi kita, yang adalah terjadinya cyberbullying atau bullying online, yaitu suatu bentuk dari kekerasan non-fisik yang dilakukan oleh orang-orang di dunia maya atau dunia cyber. Cyberbullying itu sendiri adalah perlakuan kasar yang dilakukan satu atau sekelompok orang secara berulang dengan bantuan alat elektronik yang membuat targetnya kesulitan untuk membela diri. Bentuknya bisa berupa tulisan, meme, atau tulisannya M, lalu gambar, ataupun video yang bertujuan untuk mempermalukan dan merendahkan harga diri, serta martabat targetnya. Nah, sangat umum terjadi pada media sosial seperti Facebook, Instagram, Pet, Twitter, dan lainnya. Kategori cyberbullying diperlakukan hanya jika korbannya adalah remaja yang berusia di bawah 18 tahun, yang belum dianggap dewasa dari segi hukum. Jika hal ini terjadi pada seseorang yang telah berusia 18 tahun ke atas, maka hal itu akan disebut atau dikategorikan sebagai cybercrime, hate speech, atau cyber stalking. Stalking, oke? Nah, menurut teman-teman, apa sih penyebab dari cyberbullying itu? Mungkin ada yang bisa menjelaskan pendapat dari teman-teman? Menurut saya, penyebab cyberbullying tidak memiliki faktor tunggal, melainkan berkembang dari berbagai hal yang kompleks, yang berasal dari akumulasi masalah di keluarga, sekolah, dan lingkungan pergaulan. Dendam, perasaan frustasi atau kemarahan terpendam, terlalu banyak waktu luang, pengangguran, iri hati, dan banyak lagi perasaan negatif yang dapat berkumpul dan mendorong keinginan untuk membuli. Keinginan untuk dianggap atau berkuasa dalam lingkungannya juga dapat mendorong seseorang melakukan cyberbullying, karena kemudahan akses internet yang dapat menjadi jalan untuk menekan pihak lain kapan saja hanya dengan bermodalkan telepon genggam. Oke, pertanyaan selanjutnya, kalau di era seperti ini, apakah bullying hanya terjadi dengan orang yang sudah kita kenal? Atau bisa saja dengan siapapun? Mungkin orang yang tidak kita kenal layaknya seorang public figure dan sebagainya. Menurut saya, bullying di era digital sekarang ini tidak selalu melibatkan orang yang dikenal, melainkan orang yang tidak dikenal pun bisa ikut membuli kita. Saat seorang melakukan cyberbullying, secara otomatis apa yang ia lakukan akan dilihat dan didengar oleh orang-orang banyak, sehingga terkadang akan mengundang orang lain untuk melakukan hal yang sama juga. Jika dahulu pembulian dilakukan secara dekat, kini pembulian dapat dilakukan dimanapun dan kapanpun. Perubahan area bullying dari fisik ke media sosial ini merupakan salah satu bentuk perubahan sosial yang terjadi pada era milenial saat ini. Platform-platform online yang ada saat ini memfasilitasi kemungkinan-kemungkinan perubahan dalam setiap aspek kehidupan. Selain itu, platform online yang ada memberikan kita kebebasan kreativitas tanpa batas, sehingga apa yang dimuat di dalam platform tersebut menjadi tidak terkendali. Selain itu juga perubahan sosial yang terjadi disebabkan oleh inovasi teknologi digital yang terus berkembang. Selain itu, pengorganisasian sosial yang diciptakan oleh masyarakat memberikan ruang untuk menunjukkan kreativitas manusia tanpa batas.
Teknologi sebenarnya tidak memberikan dampak apa-apa terhadap kita. Hal tersebut tergantung bagaimana kita menanggapi perkembangan teknologi tersebut, baik itu dilakukan secara benar maupun dilakukan secara salah. Oke, terima kasih atas jawabannya. Lalu untuk selanjutnya, itu saya ada pertanyaan, gimana sih dampak dari bullying ini? Kayak dari yang saya lihat itu kayaknya dampaknya besar sekali ya, soalnya ada banyak orang-orang yang kayak bahkan artis-artis ternama yang bahkan bunuh diri akibat dari cyberbullying ini. Kalau yang dari masuk ke telinga saya aja ya. Nah, kira-kira itu dampaknya gimana ya? Yang pertama, dampak yang dialami korban yaitu dipermalukan, baik orang sekitar maupun media sosial. Dikarenakan nama baik dari korban telah tercemar begitu saja. Lalu, stres dan depresi yang dialami karena penghinaan dan tekanan terus-menerus akan meningkatkan frekuensi perasaan sedih dan melankolis yang akan mengarah kepada terbentuknya stres dan depresi pada korban cyberbullying. Perasaan bahagia akan sulit dirasakan karena terkikis oleh berbagai kejadian buruk yang dialami. Korban akan kehilangan rasa percaya diri karena terhadap diri sendiri perlahan akan menghilang ketika mengalami bullying. Image positif terhadap diri sendiri juga bisa terkikis dan membuat korban bullying memandang negatif dirinya sendiri. Merasa diri tidak berharga dan tidak pantas untuk ditolong, dan berbagai pandangan serta perasaan negatif lainnya. Korban akan menjadi seorang paranoid, yaitu cemas dan selalu merasa tidak aman adalah dampak lain dari cyberbullying. Para pelaku bully dapat kapan saja merasuki ruang pribadi korban melalui akses dari telepon genggam maupun internet yang ada di komputer, sehingga korban bullying tidak pernah merasa benar dapat beristirahat dari teror tersebut. Bisa saja korban menjadi pelakunya. Seorang korban bisa menjadi pelaku untuk mempertahankan diri ataupun hanya sekedar meniru. Ia pasti tahu apa yang dapat dijadikan sasaran oleh pelaku cyberbullying. Dapat beralih meniru para pelakunya. Bisa saja sebagai alasan dirinya dianggap kuat dan terhindar dari penindasan lebih lanjut. Ataupun kehilangan nilai-nilai moral sendiri. Mungkin akan berakibat lebih parah seperti bunuh diri. Cyberbullying meningkatkan resiko bunuh diri pada korbannya. Anak-anak yang disiksa terus-menerus oleh teman sebaya melalui pesan teks, pesan instan, media sosial lainnya, seringkali akan merasa putus asa. Bisa saja berkembang pemikiran bahwa satu-satunya jalan untuk melepaskan diri dengan cara bunuh diri. Terima kasih. Oke, benar ya. Berarti sebenarnya bullying ini memang sebuah masalah yang besar ya. Lalu gimana ya cara kita untuk mengatasi bullying yang mungkin terjadi pada kita sendiri atau mungkin teman-teman kita, teman-teman terdekat mungkin atau teman yang tidak terlalu dekat gitu. Nah, itu apa yang bisa kita lakukan ya untuk mereka dalam mengatasi bullying atau cyberbullying dan segala bentuk bullying ini? Nah, yang pertama, ceritakan pada orang dewasa yang dapat dipercaya, seperti orang tua maupun guru yang memiliki otoritas untuk menindaklanjutinya. Yang kedua, abaikan penindas dan jauhi, seperti yang disebutkan sebelumnya. Penindas akan merasa senang apabila mendapatkan reaksi seperti yang dia inginkan. Yang ketiga, tingkatkan keberanian dan rasa percaya diri. Tunjukkan pada lingkungan sekitar bahwa Anda bukan orang yang lemah dan mudah untuk ditindas. Keempat, bicara pada pelaku. Tunjukkan bahwa apa yang dilakukan pelaku bukan hal yang baik dan bahkan berbahaya. Kelima, bantu teman yang menjadi korban. Jika menyaksikan perilaku bully, jangan diam saja dan cobalah untuk memberi dukungan kepada korban. Sekian dari saya, terima kasih. Memberi dukungan pada korban ya. Benar ya, menurut saya poin itu adalah poin yang paling utama ya. Poin yang terakhir tadi.
Jadi memang bullying itu memang suatu tindakan kejahatan yang masuk ke dalam zona hukum. Dan tentunya melewati internet dan media apapun itu kalau sudah menyangkut bullying, itu sudah masuk ke dalam tindakan kriminal. Nah, baiklah. Itu saja ya yang saya ingin ketahui dari jawaban teman-teman sekalian. Terima kasih ya karena sudah rela hadir dalam podcast kita kali ini yang menyangkut bullying dan membahas ke dalamnya yaitu cyberbullying. Oke, dan podcast ini langsung saya tutup ya dalam hitungan 3, 2, 1.